Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu di mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Semangat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua sehat-sehat. Tetap jaga kesehatan dengan 3M, yaitu dengan cara memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Tetap semangat ya, meskipun belajarnya di rumah, tetap semangat, semangat, semangat. Hari ini, materi yang akan kita bahas yaitu tentang sistem pernapasan pada manusia. Kompetensi dasarnya menganalisis sistem pernapasan pada manusia dan memahami gangguan pada sistem pernapasan, serta upaya menjaga kesehatan sistem pernapasan. Adapun tujuan pembelajarannya, Ibu harapkan kalian dapat memahami dan mengidentifikasi organ sistem pernapasan manusia. Struktur dan fungsi sistem pernapasan manusia. Pernahkah kalian mendengar istilah respirasi? Respirasi adalah proses pertukaran gas yang terjadi dalam tubuh makhluk hidup. Ada 3 proses dasar dalam respirasi manusia. Yang pertama bernapas atau ventilasi paru-paru, merupakan proses menghirup udara atau inhalasi dan menghembuskan napas atau ekhalasi yang melibatkan pertukaran udara antara atmosfer dengan alveolus paru-paru. Yang kedua, respirasi eksternal, merupakan pertukaran gas-gas antara alveolus paru-paru dengan darah di dalam pembuluh kapiler paru-paru. Pada proses tersebut, darah dalam pembuluh kapiler mengikat O2 dari alveolus dan melepaskan CO2 menuju alveolus. Yang ketiga, respirasi internal, merupakan pertukaran gas-gas antara darah di dalam pembuluh kapiler jaringan tubuh dengan sel-sel atau jaringan tubuh. Pada proses tersebut, darah melepaskan O2 dan mengikat CO2. Di dalam sel tubuh, O2 digunakan untuk reaksi metabolisme tubuh. Selama proses ini, dihasilkan energi berupa ATP dan sisa metabolisme berupa CO2. Proses yang terjadi di dalam sel tersebut disebut respirasi seluler. Struktur dan fungsi pernapasan manusia. Yang pertama kita bahas adalah organ pernapasan manusia. Sistem pernapasan manusia tersusun atas rongga hidung, kemudian faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan paru-paru. Yang pertama, hidung. Hidung merupakan organ pernapasan yang langsung berhubungan dengan udara luar. Hidung dilengkapi dengan rambut-rambut hidung, selaput lendir, dan konka. Rambut-rambut hidung berfungsi untuk menyaring partikel debu atau kotoran yang masuk bersama udara. Selaput lendir sebagai perangkap benda asing yang masuk terhirup saat bernapas, misalnya debu, virus, dan bakteri. Sedangkan konka mempunyai banyak kapiler darah yang berfungsi menyamakan suhu udara yang masuk ke paru-paru. Kedua, paring. Paring merupakan organ pernapasan yang terletak di belakang rongga hidung hingga rongga mulut dan di atas laring. Dinding paring tersusun atas otot rangka yang dilapisi oleh membran mukosa. Kontraksi dari otot rangka tersebut membantu dalam proses menelan makanan. Paring berfungsi sebagai jalur masuk udara dan makanan, ruang resonansi suara, serta tempat tonsil yang berpartisipasi pada reaksi kekebalan tubuh dalam melawan benda asing. Bisa kalian lihat, ini tonsilnya ya.
faring dari sini ke sini. Selanjutnya yaitu laring. Kalau laring dari sini ke sini. Laring atau suara, ulangi, laring atau ruang suara merupakan organ pernapasan yang menghubungkan faring dengan trakea. Di dalam laring terdapat epiglotis dan pita suara. Epiglotis berupa katup tulang rawan yang berbentuk seperti daun dilapisi oleh sel-sel epitel, berfungsi untuk menutup laring sewaktu menelan makanan dan minuman. Apabila ada partikel kecil seperti debu, asap, makanan atau minuman yang masuk ke dalam laring akan terjadi refleks batuk yang berfungsi untuk mengeluarkan partikel tersebut dari laring. Bisa kalian lihat, ini epiglotisnya. Selanjutnya trakea. Udara yang telah masuk ke laring selanjutnya masuk ke trakea atau batang tenggorokan. Trakea adalah saluran yang menghubungkan laring dengan bronkus. Bisa kalian lihat gambarnya. Jadi trakea ini adalah penghubung antara laring dengan bronkus. Trakea memiliki panjang sekitar 10-12 cm dengan lebar 2 cm. Dindingnya tersusun dari cincin-cincin tulang rawan dan selaput lendir yang terdiri atas jaringan epitelium bersilia. Fungsi silia pada dinding trakea untuk menyaring benda-benda asing yang masuk ke dalam saluran pernapasan. Setelah trakea ada bronkus. Trakea bercabang menjadi 2. Percabangan trakea tersebut disebut dengan bronkus. Masing-masing bronkus memasuki paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Struktur bronkus hampir sama dengan trakea, tetapi lebih sempit. Bentuk tulang rawan bronkus tidak teratur, tetapi berselang-seling dengan otot polos. Bronkeolus. Di dalam paru-paru bronkus bercabang-cabang lagi. Bronkeolus merupakan cabang-cabang kecil dari bronkus. Pada ujung-ujung bronkeolus terdapat gelembung-gelembung yang sangat kecil dan berdinding tipis yang disebut dengan alveolus. Paru-paru. Paru-paru merupakan alat pernapasan utama. Paru-paru terbagi menjadi 2, yaitu paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Paru-paru kanan mempunyai atau terdiri dari atas 3 lobus, 1, 2, 3, sedangkan paru-paru kiri mempunyai 2 lobus, 1, 2. Paru-paru dibungkus oleh selaput terangkap 2 yang disebut dengan pleura. Pleura berupa kantung tertutup yang berisi cairan limpa. Pleura berfungsi melindungi paru-paru dari gesekan saat mengembang dan mengempis. Di dalam paru-paru terdapat bagian yang berperan dalam pertukaran gas oksigen dan gas karbon dioksida, yaitu alveolus. Alveolus. Seperti yang sudah tadi dibahas, di dalam paru-paru terdapat gelembung-gelembung kecil yang disebut dengan alveolus. Nah, alveolus ini berfungsi sebagai tempat pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida. Dinding alveolus tersusun atas satu lapis jaringan epitel pipih, sehingga memudahkan molekul-molekul gas melaluinya. Dinding alveolus berbatasan dengan pembuluh kapiler darah, sehingga gas-gas dalam alveolus dapat dengan mudah mengalami pertukaran dengan gas-gas yang ada di dalam darah. Adanya gelembung-gelembung alveolus memungkinkan pertambahan luas permukaan untuk proses pertukaran gas.
Luas permukaan alveolus 100 kali luas permukaan seluruh alveolus dalam paru-paru menyebabkan penyerapan oksigen lebih efisien. Untuk hari ini dicukupkan sekian materinya. Silahkan kalian jawab kuisnya di kolom komentar. Jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe. Bagi yang belum, Ibu tunggu. Kalau ada yang tidak dipahami, silahkan kalian bisa bertanya di kolom komentar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.